Dalam hidup itu kita seringkali membuat laporan-laporan tentang berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak gaji yang masuk ke dalam rekening kita, dan berapa banyak pengeluaran kita gitu. Tetapi kita lupa untuk mencatat apa yang kita lakukan, respon apa yang kita berikan terhadap orang-orang atau situasi yang kita hadapi dalam sehari ini gitu ya. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang surat Seneca yang ditulis dan ditujukan oleh atau kepada ayah mertuanya, gitu ya. Surat ini sangat memiliki arti yang mendalam gitu ya, dan sangat terutama masih relate sama kehidupan kita hari ini gitu ya, terutama pada saat saya membacanya gitu ya. Ini menyadarkan saya untuk selalu melihat apa yang saya lakukan dan respon saya terhadap seseorang atau peristiwa yang saya alami gitu ya. Bunyi suratnya seperti ini. Ini adalah surat Seneca yang ditulis dan ditujukan kepada ayah mertuanya. Dia menuliskan, "Percayalah, lebih mudah untuk membuat laporan evaluasi atas dirimu daripada laporan penjualan pasar." Sekali lagi, percayalah, lebih mudah untuk membuat laporan evaluasi atas dirimu daripada laporan penjualan pasar. Seneca on the Brevity of Life 3B gitu ya, titik 3B. Nah, jadi ayah mertua dari Seneca ini adalah seseorang yang bekerja di Departemen Pertanian pada saat era zaman Romawi gitu ya, kekaisaran Romawi, yang dia itu harus di-reshuffle karena kondisi politik gitu ya. Jadi Seneca menulis surat ini untuk ayah mertuanya seperti surat-surat lainnya. Seneca mengingatkan ayah mertuanya untuk tidak menghiraukan pekerjaannya yang hilang. Malah ini adalah sebuah keuntungan agar ia bisa fokus terhadap dirinya yang sudah lama terbengkalai. Kita sebagai manusia sering lupa terhadap apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Lupa menanyakan apa arti hidup dan bagaimana cara menjalani hidup yang baik. Tetapi kita selalu bangga atas posisi yang kita duduki, seperti ahli keuangan, ahli memasak, ahli media sosial, ahli olahraga, dan bangga karena kita tahu semua berita dan update politik juga di media sosial, gitu ya. Apa kabar dengan jiwa kita sendiri? Sudahkah kita membuat laporan tentang kondisi jiwa kita hari ini? Berapa banyak kemarahan yang kita kumpulkan, kenapa kesedihan tidak pernah hilang, bagaimana cara membuat hidup bahagia, apa penyebab iri dengki hari ini. Ini adalah surat yang benar-benar memiliki arti yang dalam gitu ya. Yang tadi dalam penjelasan yang saya tuliskan itu, kita terkadang lupa untuk menuliskan laporan atas apa yang jiwa kita itu rasakan gitu ya. Apa kabar gitu jiwa kita hari ini gitu ya. Apa kabar jiwa saya hari ini? Apakah saya memiliki kemarahan? Apakah saya memiliki kesedihan? Atau apakah saya memiliki kebahagiaan gitu ya. Dan kita hanya menggunakan jiwa itu sebagai satu yang
istilahnya apa ya? Istilahnya itu kita menyalahgunakan jiwa kita gitu. Kita tidak menggunakan jiwa kita dengan baik. Kita tidak merawat jiwa kita dengan baik gitu ya. Kita hanya merawat apa yang sebenarnya tidak dalam kendali kita ya. Kita selalu merawat harta kita, rumah kita, anak kita, istri kita, pacar kita, orang-orang yang kita cintai. Tetapi kita lupa untuk merawat jiwa kita gitu ya. Padahal jiwa kita itu udah jauh dari kata baik gitu ya. Jiwa kita itu sebenarnya sudah jauh dari kata baik gitu ya. Kita selalu memupuk kemarahan, kita selalu memupuk kesedihan, bahkan memelihara kesedihan itu gitu. Dan kita tidak pernah menanyakan agar bagaimana jiwa kita itu menjadi baik. Bahkan ketika kita merasa bahagia, kita ingin menyimpan kebahagiaan itu. Tetapi kita tidak tahu sumber kebahagiaan itu apa. Ketika sumber kebahagiaan itu hal-hal di luar kendali, maka itu tetap akan merusak jiwa kita. Karena ketika kita merasa bahagia terhadap hal-hal yang di luar kendali, ketika hal-hal tersebut hilang, maka kita akan merasa sedih dan kita akan membuat jiwa kita rusak lagi gitu ya. Lalu kita tidak pernah menanyakan apa penyebab iri dengki hari ini gitu ya. Kita terkadang merasa iri, merasa dengki terhadap hal-hal yang kita lihat di media sosial gitu. Kita pikir media sosial itu adalah obat atas kesedihan kita. Mungkin kesedihan kita hilang, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa ada hal yang muncul ketika kita mengkonsumsi media sosial, yaitu iri dan dengki. Kita iri terhadap hidup orang-orang yang kita lihat di dalam media sosial. Dan lebih parahnya lagi, kita pikir hidup yang mereka miliki itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal tidak gitu ya. Sumber kebahagiaan itu adalah merawat diri kita dengan memiliki keutamaan. Dalam Stoik itu ya empat keutamaan tadi. 4 keutamaan yang tentu saja ini adalah hal penting untuk dimiliki gitu. Jadi inilah pentingnya kita menjaga jiwa kita. Menulis jurnal setiap hari. Melihat kabar jiwa kita hari ini. Apa yang kita rasakan? Misalkan kita bangun pagi hari menuliskan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga jiwa kita. Premeditatio malorum. Ketika ada orang lain yang akan kita hadapi pada hari ini, misalkan mereka adalah seorang yang pemarah, dengki, maka kita harus mempersiapkan jiwa kita agar tidak diracuni oleh kedengkian atau kemarahan tadi gitu, agar kita tidak menjadi orang seperti itu gitu ya. Tuliskan jurnal setiap pagi untuk mempersiapkan bagaimana caranya jiwa kita terjaga. Bisa juga menuliskan jurnal setiap malam untuk menanyakan kabar jiwa kita. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, halo jiwa, apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu merasa marah? Apakah kamu terkotori dengan kesedihan saya? Apakah kamu rusak terhadap keiri dengkian saya gitu ya? Kita harus membuat laporan terhadap jiwa kita. Kita jangan melupakan jiwa kita gitu ya. Ingat, kemarahan itu tidak boleh dipupuk. Kesedihan itu tidak boleh dipelihara. Bahagia itu harus dicari sumbernya.
Iri dengki itu bisa kita tolak dengan cara tidak melihat apa yang orang lain miliki. Gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan apa yang kita rasakan, gitu ya. Bukannya kita tidak boleh marah, bukan. Kita harus merasakan kemarahan itu lalu mengendalikannya. Kita boleh merasakan kesedihan, tetapi kita harus mengendalikan kesedihan itu. Kita boleh merasa bahagia, tetapi kita harus cari sumber kebahagiaan itu. Kita tidak boleh merasakan iri dengki. Kita harus tidak melihat apa yang orang lain miliki, gitu ya. Jangan lupa menulis laporan tentang kondisi jiwa kamu hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode ini.